Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang di kelas matematika. Khususnya bersama saya, Pandaror Omniati. Nah, di sini saya akan membahas tentang transformasi geometri yang ada di kelas 11. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi yang menontonnya, membantu dalam proses belajar di rumah. Oke, untuk lebih lanjutnya kita lanjut ke materi. Apa sih transformasi geometri itu? Transformasi geometri. Dua kata ini, transformasi. Transformasi itu merupakan suatu perubahan. Itu maupun bentuk, sifat, fungsi, dan sebagainya. Sedangkan geometri itu sendiri, itu bersangkutan tentang bentuk, ukuran, ataupun gambar-gambar, ataupun sifat-sifat bangun ruang. Nah, untuk mengetahui definisi transformasi geometri itu apa, saya akan tunjukkan beberapa ilustrasi atau misalkan animasi kegiatan kita sehari-hari mengenai transformasi geometri. Nih, yang pertama ada dua makhluk nih. Yang pertama, dia niup balon yang tadinya balonnya kecil menjadi besar. Nah, itu merupakan contoh transformasi yang pertama. Terus yang kedua, dia merubah posisi. Nih, tadinya si makanannya ada di tempat makanan, dia dipindahkan ke dalam mulutnya atau makan. Nah, itu merupakan transformasi geometri. Nah, selanjutnya ada yang sedang ngaca ya, atau bercermin. Atau mungkin kalian hampir tiap hari melihat bagaimana si jarum jam itu berputar. Nah, kegiatan-kegiatan yang barusan itu merupakan kegiatan yang sering kita lakukan. Ternyata itu merupakan transformasi geometri. Nah, selanjutnya nih ada yang lagi jalan. Beruang lagi jalan. Kok ini aneh ya? Jarang. Kita cari ilustrasi lain. Contohnya ketika kalian dari kelas mau ke kantin. Nah, kalian berubah kan yang tadinya di kelas jalan ke kantin. Nah, itu contoh transformasi geometri. Nah, di sini ada gambar kelinci. Harusnya si kepala kelincinya ini berputar ya. Nah, kita bisa ilustrasikan kalau misalkan ketika kita memutarkan kepala kita, itu merupakan contoh transformasi geometri dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari arti dua kata dan kegiatan yang diilustrasikan barusan, kita dapat simpulkan bahwa transformasi geometri ini merupakan teori yang menunjukkan bagaimana bangun-bangun berubah kedudukan dan ukurannya menurut aturan tertentu. Wow, menurut aturan tertentu. Berarti di sini untuk transformasi geometri ini sendiri ada beberapa jenisnya, ada beberapa macamnya. Kita juga bisa melihat dari kegiatan-kegiatan ilustrasi yang ditampilkan. Nah, di sini untuk transformasi geometri itu ada yang namanya translasi, ada refleksi, rotasi, dan dilatasi. Translasi itu apa sih? Translasi secara garis besarnya itu sebuah pergeseran. Nah, contohnya yang mana? Contohnya ketika kalian jalan dari kelas ke kantin, kalian ngegeser ya, atau bergeser dengan cara berjalan. Terus, di sini ada yang namanya refleksi. Apa sih refleksi? Refleksi itu adalah pencerminan. Lihat kan orang yang lagi ngaca, nah itu berarti refleksi. Sedangkan yang ketiga itu ada yang namanya rotasi. Apa itu rotasi? Rotasi itu perputaran. Lihat bagaimana jarum jam berputar. Sedangkan dilatasi itu perkalian. Contohnya yang mana? Ketika dia meniupkan balon hijau ya, yang tadinya kecil jadi besar, itu perkalian karena jadi besar. Nah, untuk video kali ini, saya hanya akan membahas tentang translasi dan refleksi, atau tentang pergeseran dan pencerminan.
Untuk yang pertama, saya akan bahas tentang translasi. Apa sih translasi itu? Translasi itu merupakan perpindahan atau pergeseran titik pada bangun geometri dalam arah dan jarak yang sudah ditentukan. Nah, contohnya saya ilustrasikan ketika bola digelindingkan ke bawah. Berarti si bolanya itu ditranslasikan ke bawah dengan cara digelindingkan. Nah, di sini dari ilustrasi tersebut kita bisa lihat ada sifat-sifat translasi. Nah, di sini kita lihat si bolanya ketika kita translasikan, dia tidak merubah bentuk dan ukurannya. Tidak ada perubahan bentuk dan ukuran. Ya kan, kita bisa lihat di sini ketika kalian menendang bola atau memindahkan benda suatu apapun itu, ketika benda itu dipindahkan, dia tidak merubah bentuk dan ukuran. Selain bola yang saya contohkan, mungkin tadi ketika kalian dari kelas pindah ke kantin atau menuju kantin dengan cara berjalan. Nah, saat berjalan itu kalian tidak berubah bentuk ataupun berubah ukuran, benar kan? Nah, itu sifat yang pertama. Sedangkan sifat yang keduanya kita bisa lihat bahwa ketika benda atau bangun ditranslasikan, dia itu mengalami perubahan posisi. Contohnya yang bola ini, ketika tadinya dia di atas, ketika ditranslasikan, digelindingkan ke bawah, dia posisinya berubah jadi di bawah. Sedangkan tadi contoh yang kedua yang kalian pindah dari yang tadinya di kelas, pindah menjadi ke kantin. Nah, itu sifat-sifat translasi. Jadi kita bisa simpulkan bahwa translasi itu memiliki dua sifat. Yang pertama, dia itu tidak ada perubahan bentuk dan ukuran. Dan yang kedua, dia mengalami perubahan posisi. Itu untuk translasi. Nah, sekarang bagaimana sih translasi pada matematika? Nah, kita lihat di sini udah ada contoh soal aja ya. Sebelum ke contoh soal, kita lihat ilustrasinya nggak akan jauh dari koordinat kartesius. Nah, pasti ada sumbu X, ada sumbu Y. Oke, pertama kita contoh titik. Nah, di sini titiknya biar cantik kita pakai bunga ya. Titik F di sini X, Y. Kita arahkan si titik F ini sejauh. Oke, kita translasikan dulu ya, sebanyak A ke B. Nih, ditranslasikan A, B. Kita si X-nya ditranslasikan sejauh A. Oke, A. Nah, kemudian sejauh B. B. Oke, kita lihat di sini. Kita tarik. Oke, sebuah garis. Maka si titik F ini akan berubah posisinya. Ya, ditarik si X-nya sejauh A dan si Y-nya sejauh B. Nah, di sini kita dapat simpulkan bahwa ketika F dengan titik X, Y ditranslasikan A, B, maka F aksen atau translasi dari titik F ini akan X ditambah A, Y tambah B. Nah, biar mudah, kita lihat aja ke contoh soal yang pertama. Bagaimana sih aplikasinya dalam matematika? Nah, contoh soalnya nih. Tentukan bayangan dari titik segitiga PQR dengan titik P. Di sini ada 3,4, Q min 1,1 dan R 2,3 oleh translasi berapa ya? Di sini ditranslasikan 2 dengan 3. Nah, pertama kita coba bayangan titik P 3,4. Ketika kita translasikan, mudahnya kita punya titik 3,4 ditranslasikan sejauh 2 dengan 3, berarti si 3-nya ditambah 2, kemudian untuk 4-nya ditambah 3, maka titik P-nya itu akan menjadi 5,2.
ya. Tadinya 3,4 ditranslasikan sejauh 2,3, maka jadi si P-nya atau P aksennya 5,7. Sama seperti titik P, titik Q pun caranya sama. Nah, akan menghasilkan sebagai berikut ya. Untuk titik P, min 1,1. Ditranslasikan sejauh 2,3, maka tinggal dijumlahkan saja, dapat hasil akhir. Untuk yang Q-nya jadi 1,4, untuk R-nya di sini jadi 4,0. Gampang ya. Nah, gimana sih kalau misalkan kita gambarkan dalam koordinat kartesius? Nah, di sini kita punya kotratan kita yang tadi. Ketika titik P 3,4 ditranslasikan hasilnya jadi 5,7. Nah, sebelum kita ke gambar yang ditranslasikan, kita titik dari soal dulu, yaitu 3,4. Nah, 3,4 di sini awal. Nih, ada titik pink ya di sini. Itu titik Q, yaitu min 1,1. Di sini ada titik ungu, titik R berarti 2,3. Ketika kita hubungkan titik-titik ini, ternyata kita membentuk sebuah segitiga. Nah, kita akan translasikan. Atau kita geserkan sejauh 3,4. Oke, kita lihat titik yang P dulu. Yang tadinya 3,4, kita geser sejauh 2,3, jadi di sini 5,7. Nah, titiknya akan berada di sini ya. Oke, untuk Q, titiknya P, kita tarik. Jadi di sini, itu titik R, yang ungu. Di sini jadi 4,0. Oke, sekarang kita gabungkan atau kita sambungkan titik-titik yang sudah ditranslasikan. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, sih ya, ini mudah untuk dipahami, mudah-mudahan. Oke, selanjutnya itu mengenai contoh soal yang pertama mengenai translasi dari titik, kita gambarkan ke koordinat kartesius. Oke, selanjutnya kita ambil contoh yang kedua. Beda dengan contoh yang pertama, kalau contoh yang pertama itu terhadap titik. Nah, kalau contoh kedua biar beda, kita ambil contoh lain. Di sini misalkan tentukan bayangan dari garis 4x ditambah 5y sama dengan 17. Ditranslasi oleh T sama dengan 7,5. Nah, kalau tadi titik, sekarang kita pakainya garis. Oke, pertama, untuk mengerjakan soal yang contoh kedua, kita misalkan dulu. Misalkan titik x, y itu sama dengan 4x ditambah 5y sama dengan 17. Oke, di sini kita misalkan titik x, y-nya itu dia sama dengan persamaan garis itu ya. Nah, kemudian kita translasikan titik x, y ditranslasikan terhadap 7,5. Nah, karena rumusnya tadi tinggal dijumlahkan saja, berarti kita punya hasil di sini. X itu akan ditambahkan dengan 7, titik Y akan ditambahkan dengan min 5 di sini. Nah, kita dapat hasil bahwa X tambah 7 itu akan sama dengan X aksen, atau misalkan X yang telah ditranslasikan. Dengan Y, min 5 itu akan jadi sama dengan Y yang ditranslasikan. Oke, kita bisa tulis seperti ini. X tambah 7 sama dengan X aksen. Atau kita bisa tuliskan X itu akan sama dengan X aksen dikurangi 7. Oke, yang kedua, Y min 5 sama dengan Y aksen.
Nah, di sini kita misalkan yang mau dimisalkan X dengan Y. Jadi di sini Y sama dengan Y aksen. Nah, di sini min akan berubah jadi plus 5. Nah, perumpamaan ini atau pemisalan ini yang pertama, yang X sama dengan X aksen min 7 itu akan jadi persamaan 1. Dengan persamaan 2-nya itu Y sama dengan Y aksen ditambah 5. Oke. Udah, setelah dimisalkan, kita substitusikan persamaan 1 dan persamaan 2 ke persamaan garis. Persamaan garis yang mana? Kita ngambilnya yang soal. 4X tambah 5Y sama dengan 17. Karena substitusi berarti kita mengganti. Yang tadinya 4X, nah di sini X saja, maka X-nya diganti pakai persamaan yang 1. Jadi seperti ini. 4 dalam kurung X dikurangi 7 ditambah Y-nya pun sama diganti dengan persamaan yang kedua. Selanjutnya, setelah kalian mengganti atau substitusi, kalian kali pelangi. Wow, kali pelangi maksudnya itu 4 kali X, 4 kali min 7, ditambah 5 kali Y, terus ditambah 5 kali 5 sama dengan 17. Nah, sekarang biar mudahnya kita kelompokkan mana yang bisa dikerjakan dan mana yang belum. Nah, sekarang kita kelompokkan atau menyisihkan dulu yang memiliki variabel atau 4X ditambah 5Y. Nah, di sini kenapa jadi min 3? Karena ada min 28 ditambah 25. Ya, hasilnya min 3. Ini tetap sama dengan 17. Selanjutnya kita kelompokkan yang memiliki variabel dan yang tidak. Oke, sudah. Kita kelompokkan. Selanjutnya, kita hasilkan ternyata hasil akhirnya di sini 4X ditambah 5Y sama dengan 20. Jadi, kita dapat simpulkan nih, bahwa bayangan dari garis 4X tambah 5Y sama dengan 17 itu, bayangannya 4X tambah 5Y sama dengan 20. Nah, itu adalah contoh soal dalam matematika mengenai translasi. Yang pertama, mengenai permasalahan pada titik, yang kedua itu terhadap garis. Nah, mudah-mudahan dapat dipahami ya. Amin. Selanjutnya, setelah translasi, saya akan tentang refleksi. Masih ingat kan refleksi itu apa? Di sini ada tulisannya. Oke, refleksi itu garis besarnya adalah pencerminan. Lihat orang-orang yang sedang berkaca, nah itu merupakan refleksi ya. Dalam refleksi ini, di sini pencerminannya sama. Ada yang terhadap titik, ada yang terhadap garis tertentu. Nah, untuk refleksi itu sendiri adalah cara menggambarkan bayangan cermin suatu bangun. Oke. Gimana sih? Lihat ke konsepnya. Nah, di sini ada koordinat kartesius dengan sumbu X, Y. Lengkap ya. Kita misalkan ada titik di sini. Kita kasih titik. Titiknya titik P, X, Y. Oke. Nah, di sini ada garis putus-putus. Ceritanya kita akan cerminkan titik P ini atau kita refleksikan terhadap sumbu X. Oke. Nah, ketika dicerminkan, jaraknya akan sama. Misalkan kita lihat di sini pada sumbu X. Kita bisa hitung otaknya 1, 2, 3, 4, 5. Maka dia pun sama, 5 ke bawah. Tuh, 2, 3, 4, 5 ya. Oke. Sip. Oke. Nah, maka di sini ketika Px, Y direfleksikan terhadap sumbu X, maka titiknya akan berubah. P aksen, nah untuk membedakan ya antara titik P dengan titik P yang sudah direfleksikan itu menggunakan aksen. Untuk sumbu X, maka nilai X-nya akan tetap positif dan Y-nya akan menjadi negatif. Oke, nah di sini kita bikin catatan, ada garis hijau, garis putus-putus ya, dicerminkan terhadap
sumbu X. Selanjutnya, selain sumbu X, kita bisa ke sumbu Y. Nah, di sini garisnya kita pakai garis ungu. Oke. Sama, sifatnya itu berarti jaraknya sama. Ada kalau misalkan dari sumbu Y-nya jaraknya misalkan tuh 2, 3, 4, 5, maka seberangnya pun sama, harus 5. Nah, di sini ketika PX, Y direfleksikan terhadap sumbu Y, P aksennya atau P yang sudah direfleksikan, si X-nya akan jadi min, Y-nya akan tetap jadi positif. Nah, itu terhadap sumbu X dengan Y. Ada lagi nggak sih? Tentu ada. Satu lagi nih, yang terakhir. Dicerminkan pada titik asal. Titik asal itu merupakan titik 0,0. Oke, di sini garisnya coklat ya. Coklat kuning. Ya, itulah pokoknya. Nah, di sini garisnya kita lihat tuh 2, 3, 4, 5 masih 5. Maka seberangnya pun harus 5. Ketika PX, Y direfleksikan terhadap titik asal, maka P aksennya akan menjadi min X, min Y. Itu konsep refleksi pada titik X, Y. Gampang ya ngebayanginnya kalau misalkan kalian hafal dengan sistem koordinat kartesius, menghafalnya sangat mudah. Amin. Oke, selanjutnya konsep refleksi terhadap garis Y sama dengan X atau misalkan Y sama dengan min X. Oke, jangan putus asa dulu, kita coba memahami sesuatu. Oke, di sini misalkan ada garis coklat, yaitu garis Y sama dengan X. Kemudian kita ilustrasikan ada titik di sini, titik P A, B dikasih nama A, B. Nah, ini mau direfleksikan, dicerminkan, atau titik P ini mau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Maka, lihat di sini, ketika kita bercermin, ya, kita bayangkan aja si titiknya lagi bercermin, jaraknya akan sama kan di seberangnya. Nah, oke, PA. Oke, di sini ada garis merah, itu panjang titik A terhadap X ya. Oke, di sini tuh 2, 3, 4, 5 bisa dihitung. Nah, jarak yang titik A, yang tadinya PA, nah di sini B, akan sama ketika di sini. Oke, ternyata ketika kita lihat bahwa titik P ini, ketika direfleksikan terhadap terhadap garis Y sama dengan X itu, maka si titik P aksennya itu akan jadi B, A, atau kebalikannya ya. Ya. Selanjutnya, kita punya punya garis warna ungu. Nah, ini merupakan garis Y sama dengan min X atau kebalikannya. Nah, apakah akan sama seperti yang Y sama dengan X? Kita lihat aja nanti. Nah, misalkan nih, kita punya titik P lagi, masih titik yang sama, cuman garisnya berbeda. Oke, sama ya. Nah, di sini konsepnya masih sama. Ketika kita cerminkan, jaraknya pun akan sama terhadap cermin itu sendiri. Oke, di sini selanjutnya ada yang titik hijau, itu titik B. Nah, ternyata berbeda ya. Ketika garis Y sama dengan min X dicerminkan terhadap titik P, A, B, maka P aksennya itu akan berubah menjadi min B, min A. Yaitu konsep refleksi titik terhadap garis Y sama dengan X dan Y sama dengan min X. Oke ya, di sini bisa dibayangkan untuk mempermudahnya bagaimana kalian bercermin itu nggak akan jauh dari seperti itu logikanya. Oke, nah kita dapat simpulkan dari kita tadi titik, garis. Nah, ketika titik P, X, Y, nah di sini dicerminkan pada sumbu X, maka P aksennya akan X, min Y. Nah, ini bisa dilihat di sini
macam-macamnya. Mungkin ada satu ilustrasi yang tidak saya tampilkan, tapi langsung rumusnya aja saya kasih biar cepat ya. Nah, di sini ini adalah formula-formula atau rumus-rumus dari refleksi. Mau sumbu X, mau sumbu Y, atau Y sama dengan X, Y sama dengan min X, atau titik asal. Atau mungkin di sini terhadap Y sama dengan K atau X sama dengan H. Y sama dengan K itu maksudnya kayak Y sama dengan 5, atau misalkan X sama dengan 3, kayak gitu ya. Selanjutnya di sini kita biar mudah contoh soal 1. Di sini saya sempat bikin catatan kecil biar kalian gak lupa bagaimana sih cara ngitung refleksi terhadap titik ataupun garis. Nah, di sini ada contoh soal yang pertama. Tentukan bayangan titik A 5,7 jika dicerminkan terhadap U. Lengkap ya. A sampai E nih. Dari sumbu X, sumbu Y, titik asal. Y sama dengan X atau Y sama dengan min X. Pertama kita yang A. Yang A 5,7 terhadap sumbu X. Lihatin X-nya tidak positif, tapi Y-nya negatif pin Y. Berarti negatif kan negatif. Oke, kita bisa lihat di sini. A-nya akan jadi 5,7. B-nya min 5,7. Kenapa sih seperti ini? Kita tinggal masukin aja ke rumus yang tadi sebelumnya. A A-nya jadi min 5,7. Ini titik asal. Kita bisa lihat di soal di rumusnya ya. Titik asal itu min X, min Y. Tinggal dikalikan aja. Oke. Ini hasilnya. Ini langsung seperti ini karena kita tinggal masukin ke rumusnya aja ya. Selanjutnya contoh soal yang selanjutnya masih yang pertama ya. Tapi bentuk soalnya beda. Nah, di sini tentukan bayangan titik B 8,5 jika dicerminkan terhadap yang pertama itu X sama dengan 3. Oke, X sama dengan 3. Ini rumusnya disiapkan ya ketika P dalam kurung X, Y direfleksikan X sama dengan 3, maka rumusnya akan atau P aksennya akan 2H dikurangi X, Y. Si H-nya ini tinggal diganti sama 3 ya. Oke, hasilnya akan seperti ini. Penulisan juga kalau ngerjain latihan itu agak diperhatikan ya. Oke, koma-komanya. Nah, di sini kenapa jadi 6 kurangi 8? Ini ada 2 kali 3 kan hanya itu tadi disubstitusikan aja atau digantikan aja ya sama yang di soal 3. Oke, hasilnya jadi si bayangan titik P-nya itu min 2,5. Selanjutnya di sini ada Y sama dengan min 5. Kita refleksikan, tinggal masukin aja ke rumusnya yang tadi yang udah disiapin. Maka di sini kan rumusnya ada X, 2K min Y. Maka K-nya itu ganti aja sama min 5. Oke, kita kalikan, dioperasikan secara jabar. Jadi bayangan titik P aksennya itu 8,15. Mudah ya, mudah-mudahan dapat dimengerti dari contoh soal yang pertama ini karena tinggal masukin formula-formula yang tadi. Mana yang jadi X, mana yang jadi Y, mana yang jadi H, mana yang jadi K. Gitu. Selanjutnya ada contoh soal yang kedua. Contoh soal kedua. Aduh, udah keluar aja sumbu Y. Oke, pertama kita harus ada soal dulu ya. Tentukan bayangan garis 2X min 3Y sama dengan 12 jika direfleksi oleh sumbu Y. Oke, dicerminkan nih pada sumbu Y, tapi kalau tadi gampangnya pakai titik, tinggal ganti XY-nya. Kalau sekarang berarti kita harus ada yang dimisalkan. Misalkan ya tetap aja titiknya kita ngambil mudahnya XY aja. Misalkan X-nya adalah titik pada garis 2X min 3Y sama dengan 12. Maka ketika XY direfleksikan terhadap sumbu Y kan rumusnya itu min X, min Y. Oke, ini akan jadi X aksen, Y aksen. X aksen, Y aksen itu apa? Sama kayak yang di translasi ya. Berarti dia itu X setelah direfleksikan. Y setelah direfleksikan. Berarti kita dapat simpulkan di sini. Ketika ada min X sama dengan X aksen.
maka dia itu akan sama dengan X sama dengan min X. Itu akan jadi persamaan 1. Sekarang, persamaan keduanya itu tetap ya Y sama dengan Y aksen. Oke. Pertama, ketika kita sudah misalkan dan menghasilkan persamaan 1 dan persamaan 2, kita substitusikan persamaan 1 dan persamaan 2 ke persamaan garis. Persamaan garis yang mana? Yang soal dong. 2X min 3Y sama dengan 12. Oke, X-nya ganti sama yang di persamaan 1. Y-nya pun sama. Ganti aja sama persamaan yang kedua. Selanjutnya ya kali pelangi. 2 kali min X, isinya min 2X. Min 3Y sama dengan 12. Nah, di sini kalikan negatif 1 ya. Biar apa? Biar si X-nya positif. Nah, kita dapat hasil 2X tambah 3Y sama dengan min 12. Apakah ini hasil akhir? Kita lihat. Jadi, bayangannya adalah 2X tambah 3Y sama dengan min 12. Oke. Jadi, dari kesimpulan dari contoh soal yang pertama yang kedua itu, kalau misalkan titik tinggal masukin ke rumus aja. Sedangkan untuk contoh soal yang kedua yang mengenai garis, kalian berarti harus ada yang dimisalkan jadi persamaan 1 maupun persamaan yang kedua. Nah, oke, contoh soal yang ketiga. Ini contoh soal ketiganya, tentukan bayangan garis X dikurangi 4Y sama dengan 9 jika direfleksi oleh Y sama dengan 4. Kita jawab ya. Nah, di sini kita misalkan bahwa titik XY-nya itu merupakan titik pada garis X dikurangi 4Y sama dengan 9. Maka berarti kita harus misalkan ya. X, Y kita refleksikan oleh Y sama dengan 4. Atau kalau di rumus itu Y sama dengan K ya, maka si K-nya ini diganti sama 4. Maka hasilnya akan seperti ini. Nah, di sini ada 2 dalam kurung 4, maka hasilnya kayak 8. Nah, ini adalah hasil X, Y setelah direfleksikan oleh Y sama dengan 4. Maka kita lihat di sini. Jadi, kita misalkan bahwa X-nya itu sama dengan X aksen. Nah, di sini jadi persamaan 1 dan persamaan keduanya itu lihat di sini 8 min Y. 8 min Y-nya itu dari mana? Dari 2 kali 4 yaitu 8. 8 min Y sama dengan Y aksen atau sama dengan Y sama dengan 8 min Y aksen. Ini jadi persamaan 2. Ketika kalian menemukan persamaan 1 dan persamaan 2-nya, kalian substitusikan ke persamaan garis yang di soal pastinya. X min 4Y sama dengan 9. Nah, di sini X-nya ganti sama persamaan 1 dan Y-nya ganti sama persamaan kedua. Oke, kemudian kali pelangi 4 kali 8, 32 ya. Oke, lanjut. Nah, kemudian kita kelompokkan yang memiliki variabel dan yang tidak. Oke, karena ada yang pindah, maka ada yang negatif. Nah, kita hasilnya ada X min 4Y sama dengan min 23. Oke, jadi bayangannya adalah X min 4Y sama dengan min 23. Nah, ini adalah beberapa contoh soal tentang refleksi. Mudah-mudahan bisa membantu dalam kegiatan belajar. Nah, mungkin cukup sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Jangan lupa kritik dan sarannya ya. Semoga bermanfaat videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.